Halo sahabat KMN, apa kabar kalian? Kiranya selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan selamat datang di ibadah online kami KMN. Dan sebelumnya kami ingin membantu saudara, bagi saudara yang ingin akan bisa hubungi kami di nomor yang ada di layar. Dan juga bagi saudara yang ingin sharing, kesaksian ataupun join dengan komunitas kami, juga bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar. Dan selamat menyaksikan ibadah online kami, kiranya dapat menjadi berkat, dapat menguatkan saudara dan saya. Dan selamat menyaksikan ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sahabat KMN, dimanapun Anda berada saat ini, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, bahwa penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita pasti nyata. Amin. Kembali lagi kita datang beribadah, kita mau siapkan hati kita mau siapkan setiap kehidupan kita mau lepaskan setiap beban, masalah, pergumulan apapun yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Roh Kudus sanggup, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melewati setiap apapun. Kita berdoa, segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kembali kami datang Tuhan, menyiapkan setiap hati kami Tuhan untuk boleh dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan Tuhan yang boleh berkati ibadah kami, streaming pada malam ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, biarkan nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Mari Tuhan pagari bentengi Tuhan setiap ibadah kami, pagari bentengi Tuhan setiap tempat ini Tuhan, depan belakang kiri kanan, tetangga kami Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga Tuhan, buat siapapun Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kami Tuhan yang menonton live streaming ini, Tuhan berkati, biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh menjamah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan Tuhan kembali hati kami Tuhan. Mari Tuhan yang boleh datang buat setiap kami Bapa. Tuhan yang boleh sentuh setiap hati kami Tuhan. Tuhan yang boleh lawat setiap hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Kami percaya Tuhan, oh lawatan-Mu Tuhan nyata-nyata di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh berdiri sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, gak ada yang dapat kami banggakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tidak akan tinggalkan kami Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Bapa. Thank you Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Alam semesta
menyatakan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, haleluya Jesus. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Jesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Kau yang bebaskan kami, Kau yang rawat setiap kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami angkat suara kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan mulut kami Tuhan bersorak-sorai, Engkau Allah yang kudus. Glory. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, hanya bagi-Mu kemuliaan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang pulihkan kami Tuhan. Dan kami sungguh sangat yakin Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kami bukan semata-mata Tuhan jauh dari kami, tapi kami tahu bahwa keberadaan Tuhan di dalam hidup kami untuk kami boleh semakin hari semakin cinta akan Engkau. Untuk kami semakin hari semakin boleh Tuhan setia di dalam perkara-perkara yang telah Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Bapa. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hosana. Haleluya. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja,
pujian ini lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, sebab namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang kudus di tempat yang maha tinggi Tuhan. Enggak ada yang bisa kami banggakan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kalau kami Tuhan boleh fight sampai hari ini Tuhan, semua karena Tuhan. Biarkan pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Angkat setiap kebusukan kami, angkat setiap kemunafikan kami Tuhan, kekotoran di dalam hati kami, sehingga Engkau boleh berdiam di dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kesaksian-kesaksian anak-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami Bapa. Boleh menguatkan iman percaya kami, meneguhkan kami Tuhan untuk menyongsong hari depan di mana Tuhan Engkau telah janjikan Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu masih stay, ya kan? Masih stay untuk boleh menyaksikan ibadah kami pada saat ini. Tapi ada yang lebih luar biasa bahwa kesaksian anak-anak Tuhan itu boleh menguatkan kita. Itu boleh meneguhkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Bapak Ibu masih menyaksikan ibadah kami saat ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan luar biasa. Berkat Tuhan semakin dahsyat. Amin. Saya panggilkan saudara kita Albert. Shalom, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya saya dapat bersaksi di tempat ini. Saya perkenalkan, nama saya Albert. Saya bergerak di bidang usaha jualan es krim. Saya dagang es krim dan saya mau sedikit bersaksi untuk dampak corona untuk di dalam usaha saya. Awal-awal corona itu saya sempat pada saat yang pertama kali dari gubernur menyatakan bahwa sekolah libur 2 minggu itu sangat berdampak sekali untuk usaha saya. Usaha saya pada saat itu omset bisa sampai menghilang sekitar 90% lebih omset untuk dagang saya. Tapi di balik semua itu saya percaya Tuhan itu baik bagi kehidupan saya dan untuk usaha saya juga. Di balik corona berjalan sekitar 1 bulan, saya bersyukur banget sama teman-teman saya yang lain yang support saya juga untuk dalam usaha ini. Saya sangat bersyukur. Di balik corona ini ya puji Tuhan maksudnya gimana ya? Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan untuk dalam usaha saya. Untuk saat ini saya dapat membangkitkan kembali usaha saya. Walaupun mungkin gak seperti dulu, tapi setidaknya ada kenaikan dibanding sebelum-sebelumnya yang pada saat awal corona. Ya, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Ya, di balik corona ini ada sesuatu yang baik untuk dalam kehidupan saya. Mungkin itu aja yang ingin saya saksikan. Terima kasih. Terima kasih Albert. Kesaksian yang luar biasa. Bisa melewati setiap apapun. Saya begitu yakin dan percaya ketika kita berharap sama Tuhan, kita akan tenang di dalam Tuhan. Ada banyak keluhan-keluhan yang saya dengar dari setiap teman-teman saya yang di PHK, yang tidak dapat gaji. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Di tengah kesulitan seperti ini, kita masih diberikan kekuatan.
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Ya, selamat malam, shalom teman-teman, saudara semua yang ada di rumah. Malam hari ini kembali lagi kita di Kingdom Mission Network gitu aja. Malam hari ini luar biasa kalau Anda dengar saya, itu dia, yang saya bagi adalah tentang Kingdom Attitude, itu dia. Nah, mari kita buka Matius 5 ayat 4, itu dia. Matius 5 ayat 4, itu dia. Kalau teman-teman atau saudara ada Alkitab di rumah, buka aja Alkitabnya atau buka handphonenya, itu dia. Jadi ini malam minggu, Kingdom Mission itu tidak tegang-tenggang. Jadi buka Alkitabnya gitu aja, bacalah gitu aja. Nah, Alkitab bilang begini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur gitu aja. Nah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Secara logika, tidak mungkin orang yang berduka cita itu berbahagia, nggak mungkin. Nggak mungkin aja, secara logika tidak mungkin orang berduka cita itu berbahagia. Tapi ayat ini bilang begini, Yesus mengajarkan kita, namun Yesus mengajarkan kita agar kita menghadapi kedukaan bukan menghindarinya. Karena bagian akhir dari kedukaan adalah penghiburan gitu aja. Jadi malam hari ini yang masih single-single merasa duka gitu aja, terhibur dengar khotbah ini, gitu aja. Saya ulang kembali gitu aja. Yesus mengajarkan kita agar kita menghadapi kedukaan bukan menghindarinya. Karena bagian akhir dari kedukaan adalah penghiburan. Nah, kata berbahagia ini dia. Kata berbahagia itu bermakna. Artinya diberkati itu aja. Jadi milikilah pikiran Kristus yang melihat duka cita sebagai proses menuju keadaan yang diberkati. Bukannya sebagai kemalangan itu aja. Artinya jika kita memahami hal ini, maka kita akan mengalami penghiburan dari dalam roh, itu dia. Penghiburan harus dalam roh, tidak boleh dalam luar roh. Karena kenapa? Bukan hanya penghiburan dalam roh, penghiburan dalam jiwa juga. Makanya malam hari ini, luar biasa ayat itu. Ayatnya pendek sekali itu aja. Kalau saya boleh bilang bahwa begini, di ayat 3-nya, tadi kita baca ayat 4-nya, ayat 3-nya bicara begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, poor in the spirit itu aja. Itu miskin dalam roh. Harusnya teman-teman menjadi orang yang tidak miskin dalam roh. Nah, yang pertama saya ajak pelan-pelan dulu itu aja. Orang yang poor in the spirit itu begini. Orang yang poor in the spirit adalah ini dia. Yang pertama, orang yang sadar siapa dirinya dan siapa Tuhan, tidak banyak berbicara tetapi lebih banyak menelah dirinya dia. Itu yang pertama. Yang pertama adalah begini, orang yang sadar siapa dirinya dan siapa Tuhan, tidak banyak berbicara tetapi lebih banyak menelah dirinya. Itu orang yang poor in the spirit. Artinya sekali lagi, kalau miskin dalam roh itu paling bahaya. Yang kedua, orang yang hidup dalam pertobatan tidak merasa diri paling benar, tetapi menghormati pengampunan, dan demi pengampunan yang Tuhan beri dengan berhentilah berbuat hal yang tidak baik. Itu aja. Karena malam hari ini sesuai dengan pelayanan kita namanya Kingdom Mission Network. Artinya saya bagikan tentang Kingdom Attitude, itu dia. Yang ketiga dulu, poin yang ketiga adalah begini. Orang yang memiliki kebergantungan penuh kepada kuasa yang berada di atasnya. Jadi hari-hari ini saudara dan saya punya kebergantungan penuh pada Tuhan. Nah, artinya begini, tidak merasa diri paling mampu melakukan segalanya, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Makanya ini dia, orang yang poor in the spirit itu dia. Dia harus sadar siapa dirinya dan siapa Tuhannya, itu aja. Nah, kembali pelan-pelan, saya ajak pelan-pelan. Nah, duka cita di sini, tadi ayat 4-nya kita baca itu aja. Saya ulang sebentar sedikit, berkatalah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, itu aja. Memang secara logika nggak mungkin orang yang berduka cita itu berbahagia.
Tapi sekali lagi saya bilang bahwa begini, bahwa berbahagia itu bermakna diberkati. Jadi sekali lagi hari ini malam minggu gitu aja. Siapa yang single harus belajar berbahagia, happy itu aja. Yang married happy, single happy itu aja. Yang jomblo nggak pernah happy itu aja, toh. Yang merasa jomblo nggak pernah happy, tapi yang merasa single tuh happy. Nah orang kadang malam minggu bingung gitu aja. Saya siapa yang mau apelin gitu aja. Saya bilang kuntilanak mungkin yang mau apelin kita itu aja, toh. Makanya secara logika nggak mungkin orang bisa berbahagia dalam keadaan duka cita. Nah duka cita dimaksudkan Tuhan adalah ini dia. Duka cita dimaksudkan Tuhan agar kita mengalami pembelajaran tentang makna hidup, itu aja. Itu duka cita. Jadi artinya begini, saya ulang kembali. Duka cita dimaksudkan Tuhan agar kita mengalami pembelajaran tentang makna hidup yang membuat kita semakin matang. Itu aja. Dalam menghadapi kehidupan. Nah duka cita diambil dari kata penteo, itu dia. Penteo itu bukan Pinocchio ya, itu aja. Penteo, itu aja. Penteo itu artinya begini. Yang pertama, kepedihan hati karena tragedi namun jiwa kita melekat pada Tuhan. Itu penteo. Jadi tangkaplah baik-baik di rumah, itu aja. Kalau Anda menonton Instagram ini, catatlah baik-baik malam hari ini, karena ini materi yang luar biasa, itu aja. Mungkin hari-hari ini bingung gitu aja. Udah mall tutup itu aja, ya kan? Udah corona masih berlangsung gitu aja. Nggak kunjung datang laki-laki datang ke rumah kita. Nggak ada kunjung datang lagi perempuan ke rumah kita. Berhati-hati, itu aja, ya kan? Nah itu kepedihan hati. Nah ini yang pertama, kepedihan hati karena tragedi, namun jiwa kita melekat pada Tuhan. Nah hal ini dimaksudkan begini, bagaimanapun pedih hati kita ketika berduka cita, tetapi hati kita memilih untuk datang kepada Tuhan, itu aja. Nah sekali lagi kalau Anda nggak pernah berdoa, siapa yang mau datang, itu aja, ya kan? Kita nggak mungkin berdoa begitu, Tuhan kirim laki-laki buat kita, Tuhan kirim perempuan buat kita, yang datang nanti bencong loh, gitu aja kan, itu aja, ya kan? Ini Kingdom Mission Network. Nah, kita belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat, kalau teman-teman baca 2 Raja-Raja 4 ayat 16 itu dia, sampai 37. Itu bicara tentang perempuan Sunem, itu aja. Bukan perempuan Inem ya, perempuan Sunem. Itu aja, Inem pelayan seksi, tapi perempuan Sunem, nah itu dia, ya kan? Nah, 2 Raja-Raja 4 ayat 16 sampai 37. Itu bicara tentang perempuan Sunem yang mengalami duka cita, menunjukkan imannya tetap berfokus mencari Tuhan. Coba baca di rumah, kalau Anda pembaca sudah akan tahu. Jadi Anda nggak pernah cari begini, perempuan Inem, nggak ada. Itu pembantu rumah tangga, di perempuan Sunem, itu aja. Iya kan? Nah kembali lagi, perempuan Sunem yang mengalami duka cita, menunjukkan imannya dengan tetap berfokus mencari Tuhan di tengah duka cita. Karena kematian anaknya. Saya beritahu bagaimanapun keadaannya, ia tetap memperkatakan perkataan iman. Bahwa anak dan suaminya tetap selamat dan tidak menjadi khawatir akan persoalannya. Sekali lagi, kita harus belajar bahwa begini. Waktu kita kadang-kadang kita begini, kita manusia apalagi kita generasi muda. Kita cepat ingat waktu dibantu Tuhan. Tapi kita lupa apa yang Tuhan tolong tiap hari. Kita cuma ingat dibantunya saja, tapi kita nggak pernah ingat waktu Tuhan tolong tiap hari. Makanya ini dia, penghiburan dari Tuhan akan membuat kita memiliki reaksi semakin menunduk kita kehadap Tuhan. Itu dia, penghiburan yang dari Tuhan akan membuat kita memiliki reaksi semakin menunduk. Itu dia, menghadapi Tuhan. Saudara dan saya perlu di rumah melihat bahwa begini, kita perlu menunduk kembali, kita bergantung lagi pada Tuhan. Nah, adalah sebuah titik di mana kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan yang tanpa batas. Segala permasalahan hidup kita dan semakin mengenalnya lebih daripada tertawa. Itu dia semata. Nah, kitab itu dia, kita baca Amsal 14 ayat 13. Amsal 14, kalau teman-teman di rumah ada handphone, ada Alkitab, baca itu aja. Artinya waktu kita baca kita nggak jadi bego gitu aja. Tapi kalau kita baca kita jadi pintar, itu aja. Kitab Amsal berkata, ini dia. Dia berkata dalam begini, di balik tawa mungkin ada tangis. Kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Saya membaca dengan bahasa sehari-hari, itu aja. Alkitab bahasa sehari lebih bagus, itu dia. Amsal berkata di sini bahwa tertawa pun hati kita bisa menangis loh. Kita tidak boleh ketawa harus menangis gitu aja, ya kan? Nah, hal ini berarti bahwa tertawa bukan pertanda kebahagiaan. Alkitab sudah bilang, di balik tawa mungkin ada tangis.
Kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Baca Alkitab kalau saudara. Kalau saudara baca Alkitab, saudara menemukan jalan hidup. Tapi kalau saudara baca novel dan komik, nggak akan bakal ketemu Tuhan. Nah, menjadi dewasa selalu berkaitan erat dengan pengalaman bersama Tuhan. Nah, sekali lagi, menjadi dewasa selalu berkaitan dengan pengalaman bersama Tuhan dan melewati duka cita menjadi berkat. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11 saya membacanya dengan Alkitab bahasa sehari-hari. Pada waktu saya masih anak kecil, saya berbicara seperti anak kecil. Saya berperasaan seperti anak kecil. Dan saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang Paulus katakan, sekarang saya sudah dewasa. Kelakuan saya yang kekanak-kanakan sudah saya buang. Berbeda ya, itu dia. Nah teman-teman baca aja Alkitabnya lebih bagus, download aja Alkitab bahasa sehari-hari. Saya ulang, lebih suka saya baca ayat yang ini dia. Tadi saya katakan bahwa dari ayat ini menjadi dewasa selalu berkaitan erat dengan pengalaman bersama Tuhan dalam melihat duka cita sebagai berkat. Nah 1 Korintus 13 ayat 11. Pada waktu saya masih anak kecil, coba bayangkan saudara. Ini masih anak kecil bukan bicara tentang fisik, tapi kedewasaan rohani. Saya berbicara seperti anak kecil. Saya berperasaan seperti anak kecil. Dan saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang saya sudah dewasa. Kelakuan saya yang kekanak-kanakan sudah saya buang. Saya kupas dulu sedikit. Pada waktu saya masih anak kecil, saya berbicara seperti anak kecil. Anak kecil begini. Dia selalu datang ke Tuhan cuma meminta. Tapi waktu Tuhan kabulkan semua permintaannya. Anak kecil beda loh. Lihat anak kecil umur 2, 3, 4, 5 tahun. Waktu dia minta sama ayahnya. Sesudah itu dia gak peduli lagi dengan ayah ibunya. Sama kalau orang dewasa juga begitu. Berbicara seperti anak kecil. Nah, lalu apa yang terjadi? Waktu dia minta tolong sama Tuhan. Ditolong Tuhan. Habis itu ditolong dia lari. Makanya lihat. Dia berperasaan seperti anak kecil. Dia berkata begini, Tuhan gak adil, Tuhan gak tolong saya. Ada yang berbicara kepada saya bilang gini, Pak Pendeta, sampai hari ini saya umur 32 tahun gitu aja. Gak ada orang datang kunjungi saya, perempuan. Nah itu dia. Karena gak ada yang berkunjung karena rumahmu dikunci pintunya. Nah itu dia ya kan. Makanya buka pintumu, buka hatimu, buka pikiranmu. Yang terakhir, buka dompetmu gitu ya. Iya. Nah anak kecil berpikir seperti anak kecil. Sekarang nih. Sekarang saya udah dewasa. Nah kelakuan saya kekanakan sudah saya buang. Nah marilah malam hari ini. Jadilah orang yang dewasa. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah marah. Itu dia. Tidak usah takut saudara. Kalau di depan saudara ada yang bisik-bisik itu dia. Mungkin biasanya begitu kalau duduk bertiga. 2 bisik-bisik. Yang satu akan berkata. Ngomongin gue ya. Itu aja kan itu aja. Padahal dua-duanya gak ngomongin dia. Gitu aja. Sedangkan dua-duanya juga sebenarnya gak lihat dia. Gitu kan. Makanya saya beritahu sekali lagi. Belajar untuk tidak bertanya. Nah ini dia. Tangkap baik-baik malam hari ini. Belajar untuk tidak bertanya. Mengapa saya mengalami ini Tuhan? Jangan tanya itu. Tuhan saya gak pernah tanya. Kenapa ini corona ada? Itu aja. Karena dari dulu corona sudah ada. Dari zaman 20 tahun atau 30 tahun lalu saya masih SMA itu corona udah ada. Ada Toyota Corona, ada Toyota Corolla. Itu di mobil ya, itu dia. Itu bukan virus itu. Jadi malam hari ini saudara, ini Kingdom Mission Network. Saudara harus tertawa luar biasa, itu dia kan. Makanya ini dia. Sekali lagi saya beritahu sekali lagi. Karena duka cita akan dialami semua orang. Itu ya. Semua duka cita akan dialami semua orang. Tapi yang hendak diberkati Tuhan adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Makanya dia bilang begini, jika kita semakin mencari Tuhan di tengah kedukaan, pasti roh kita akan semakin penuh dan melekat kepadanya. Nah itu pertanyaan. Jawabannya tergantung dari saudara. Nah malam hari ini saya beritahu sekali lagi. Nah bangunlah pola pikir Anda semua. Pola pikir saudara yang harus dibangun itu aja. Kalau pola pikir saudara gak berubah, nah itu yang bahaya itu aja. Pola pikir saudara harus dirubah. Kalau pola pikir saudara gak berubah, bangunlah kembali paradigma yang benar sesuai firman Tuhan supaya kita tidak kalah ketika menghadapi peperangan. Itu penting. Nah, saya ajak pelan-pelan buat teman-teman. Ada kata-kata begini. Ini ilustrasi orang Manado gitu aja. Mau tanya dang. Kalau tangan yang gatal kata orang bilang mau dapat doi, gitu. Nah
No, kalau mulut yang gatal, deng mau dapat apa? Itu dia, dapat tampar dia, gitu kan itu ya itu. Mau tanya dang, kalau tangan yang gatal biasanya orang bilang mau dapat doi. No, kalau mau mulut yang gatal, deng mau dapat apa dia? Nah itu dia. Kalau mulut gatal, nah itu dia. Nah itu luar biasa. Ada lagi ilustrasi yang luar biasa, orang lagi berduka. Itu dia. Ada satu pasien, itu dia. Dok, bibir saya pecah-pecah. Hati saya berdebar-debar. Saya sakit apa? Itu dia. Wah luar biasa ini dia. Ini pasien sedang tanya sama dokter. Bibir saya pecah-pecah. Hati saya berdebar-debar. Saya sakit apa dok? Lalu dokter tanya, itu gejala lain di bibir, lain di hati. Itu dia, haleluya. Itu dia. Makanya jangan di corona ini banyak pasien-pasien yang bertanya beda-beda. Bayangkan dia tanya Pak dokter itu aja. Dok, bibir saya pecah-pecah, hati saya berdebar-debar. Sakit apa saya? Dokter jawab, itu gejala lain di bibir, lain di hati. Itu dia. Haleluya, haleluya itu aja. Saya poin yang kedua langsung itu aja. Ya. Poin yang kedua adalah itu dia. Makanya lain di hati, lain di bibir, itu sakit pecah-pecah. Yang kedua itu saya ajak meratap karena merelakan kematian seseorang atau sesuatu yang kita kasih. Kadang-kadang kita meratap, wah Tuhan kok gak adil begini-gini, saya belum merit. Saya belum dapat pacar, saya belum diberkati, usaha saya mundur. Nah yang poin yang kedua ini dia. Markus 8 ayat 35 sampai 38. Nah saudara boleh baca itu dia. Markus 8 itu dia ayat 35 sampai 38. Firman Tuhan katakan begini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, itu dia, ya kan? Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab ini dia. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah saudara jangan malu saudara, kabarkan Injil hari-hari ini itu dia. Ketika kita merelakan sesuatu yang kita kasih karena Kristus, nah ini tangkap baik-baik. Pada malam hari ini saya sekali lagi yang nonton acara Instagram daripada Kingdom Mission Network, saudara bisa lihat. Ini dia. Ketika kita merelakan sesuatu yang kita kasihi karena Kristus, maka kita akan mendapatkan pengharapan baru. Bahwa ia akan memberikan kita hal yang lebih baik. Itulah penghiburan sejati. Itu penghiburan sejati. Ketika kita relakan sesuatu. Artinya karena yang kita kasih adalah Kristus. Kadang-kadang ini dia. Poin yang kedua tadi saya anggap bahwa begini. Poin yang kedua, meratap karena merelakan kematian seseorang atau sesuatu yang kita kasih. Kadang-kadang apa yang kita punya, sekali lagi, kita nggak nomor satukan Tuhan. Makanya sekali lagi, ketika kita merelakan sesuatu yang kita kasih karena Kristus, maka kita akan mendapatkan pengharapan baru. Bahwa ia akan memberikan kita hal yang lebih baik, itulah penghiburan sejati. Nah kegagalan kita untuk menikmati penghiburan, nah ini kita kegagalan kita. Yang bersumber dari Tuhan adalah kita tidak mau melepaskan apa yang kita cintai. Sekali lagi, entah suami Anda, istri Anda, pacar Anda, saya beritahu sekali lagi, nomor satukan Tuhan. Sekali lagi, mesti ingat berapa banyak Tuhan tolong kita. Bukan berapa banyak kita bantu Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu. Karena Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tidak perlu ditolong. Karena dia Tuhan. Kita perlu ditolong. Itu dia. Makanya sekali lagi. Kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Di Filipi 3 ayat 7. Filipi 3. Saya percayalah bahwa kita tidak akan kehilangan apapun. Nah Filipi 3 ayat 7. Saya akan mengakhiri sharing saya pada malam hari ini. Ayat Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu Saudara semua yang menonton acara Instagram ini. Nah sekali lagi, percayalah bahwa kita tidak akan kehilangan apapun kalau Tuhan yang mengambilnya dari kita.
Karena dari ayat ini, meratap boleh tetapi relakanlah. Percayakanlah bahwa kita pasti akan menerima yang lebih baik lagi. Itu dia. Saya teringat salah satu sahabat saya itu dia. Itu dia. Namanya seorang hamba Tuhan, businessman. Namanya brother atau Bapak Pendeta Teddy Sutanto. Itu dia. Dan dia berdoa bilang begini, kalau memang Tuhan belum kasih, percayalah Tuhan akan kasih. Itu kata-kata luar biasa. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak Tuhan itu aja. Saya percayalah, tenang aja. Yang single happy, married happy. Makanya jangan berdoa malam minggu begini. Kita kadang-kadang begini, aduh jomblo nih, itu aja. Enggak ada perempuan datang. Datang ke jalanan tuh banyak perempuan, itu aja. Aduh enggak ada laki-laki yang datang nih jenguk saya atau ngapelin saya. Datang tuh di jalan banyak laki-laki gitu aja. Ada tukang gojek, ada semuanya itu ada, itu aja. Makanya lain di bibir, lain di hati, itu penyakit itu. Sekali lagi, ini dia. Yang terakhir saya katakan, lepaskan apa yang bukan sumber kehidupan, tetapi kembali kepada sumber kehidupan kita. Yang baik-baik. Catat baik, saya akan selesai. Lepaskanlah apa yang bukan sumber kehidupan, tetapi kembalilah kepada sumber kehidupan kita. Maka pastilah kita mendapatkan kepenuhan kehidupan kita. Sekali lagi, pertahankan kingdom attitude itu. Saya mengulang menutup ini ayat yang terakhir tadi. Dibilang, dan dia berkata di Matius tadi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Itu aja. Jangan cari orang hibur-hibur kita. Tuhan penghibur kita. Kadang-kadang kita berpikir begini aja. Kita kayak butuh wanita penghibur. Kita butuh laki-laki penghibur gitu aja. Berhenti itu dia. Tenang aja. Pacarmu gak akan bisa bikin penghiburan buat kamu. Suami istrimu gak akan bisa bikin penghiburan. Itu aja. Orang tuamu gak bisa bikin penghiburan. Hanya Yesus bisa menghibur kamu. Makanya malam hari ini nonton Instagram ini. Tenang saja. Pesan saya ini dia. Satu. Sekali lagi. Dok, bibir saya pecah-pecah. Hati berdebar-debar, saya sakit apa? Dokter bilang itu gejala. Lain di bibir, lain di hati. Makanya manusia itu kalau minta tolong suka lain di bibir, lain di hati. Itu dia. Ya kan? Waktu Tuhan tolong, mari tetap ikut Tuhan. Waktu Tuhan tolong, ya kita terjepit, terikat dengan masalah yang berat, kita lupa Tuhan. Sekali lagi, tundukkan kepala saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tundukkan kepala saudara dan percayalah bahwa pada malam hari ini Tuhan menolong saudara. Tuhan, terima kasih. Karena yang baik itu selalu datangnya dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami butuh Tuhan waktu kami punya masalah. Ampuni kami Tuhan waktu masalah kami selesai. Tuhan tolong itu karena anugerah-Mu Tuhan. Tapi kami lupa Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau berbalik kepada Tuhan. Izinkan Tuhan hadir buat kami. Dan uang kami terbatas Tuhan. Dunia ini terbatas. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab bilang begini teman-teman. Langit dan bumi akan hancur tapi firman Tuhan tinggal tetap. Saya percaya bahwa keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus. Keselamatan datang hanya dari Isa Al-Masih. Tidak ada yang lain teman-teman. Tidak ada di dunia yang bisa tolong. Nabi semua mati. Nabi dimanapun mati, tapi Tuhan Yesus Isa Al-Masih tidak pernah mati. Malam hari ini bagi Anda yang menonton Instagram ini, mari taruh tangan Anda, taruh tangan kanan Anda di tempat Anda sakit, di mana saudara berbahagia akan kurang berbahagia, malam hari ini akan berbahagia, dihibur Tuhan. Nah saya berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan. Kami tahu kami terbatas, kami penuh kelemahan, tapi tarik kami lebih dalam. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong. Tuhan yang buka pintu buat kami. Tuhan yang melepaskan keterikatan. Tuhan yang di dalam keadaan the last minute. Tuhan tolong kami. Kami meyakini bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti buat kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Bagi semua teman-teman, saudara, Bapak, Ibu yang menonton di Instagram Kingdom Mission Network. Mari berdoa di rumahmu. Dan saya tidak ajak tundukkan kepala. Saya tidak ajak saudara tutup mata. Saya tidak mengajak saudara angkat tangan, tapi mari malam hari ini Tuhan yang menolong. Karena saya percaya ini virus corona kita tidak tahu berhentinya kapan. Itu aja. Jangan bangga dengan kemegahan kekayaanmu. Jangan bangga dengan keuanganmu. Jangan bangga dengan kehebatanmu. Tapi engkau harus bangga bahwa sampai hari ini Tuhan masih tolong buat bangsa kita. Tuhan masih tolong buat keluarga kita. Itu anugerah.
Mari datang ke Tuhan lebih lagi. Raba Santa Kaya Bosheka Daba. Mari Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya Yesus, haleluya. Mari nikmati saudara pada malam hari ini. Saudara masih nikmati di Instagram ini, nikmati saja, nikmati saja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati untukmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan sama-sama, ku buka hati untukmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi sama-sama, buka hati untukmu Tuhan. Mari saudara yang di rumah yang nonton Instagram ini, ikut menyembah bersama, ikut menyanyi menyembah. Hanya Tuhan layak disembah. Sekali lagi, jamah mereka Tuhan yang menonton acara Instagram ini pasti dihibur Tuhan, disembuhkan Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh, ku buka haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan tinggal tetap buat kami. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Tuhan yang kami sembah tidak pernah selesai. Terima kasih banyak Tuhan, bahwa lewat media sosial ini kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dengan media sosial ini kami percaya ada orang-orang yang disembuhkan, ada orang yang diberkati. Lewat Instagram daripada Kingdom Mission Network Tuhan, kami percaya ada orang-orang yang datang ke Tuhan. Ada orang berkata begini, hey, saya mungkin tarik kembali bahwa saya sudah jauh dari Tuhan. Mari tarik kembali Tuhan. Tarik kembali Tuhan malam hari ini. Tuhan mau kita bertobat supaya bangsa kita dipulihkan. Kita mau kota Jakarta, kota-kota disembuhkan dan bangsa-bangsa disembuhkan oleh Tuhan. Pada malam hari ini jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk tidak ikut Tuhan. Tuhan katakan begini, hey come on, saya adalah penghibur buat kamu. Saya penghibur buat kamu, jangan pernah takut, itu dia. Umurmu ada di dalam tanganku, kata Tuhan. Oh Rabashata kaya, mari Tuhan tolong, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi Tuhan tidak pernah selesai buat kami. Dalam nama Yesus yang diberkati, amin. Saya serahkan ke worship leader. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Ricky Semen. Firman yang sangat meneguhkan, firman yang sangat menguatkan setiap kita, amin. Saatnya kita berada di penghujung ibadah pada malam ini. Saya undang hambanya Teddy Sutanto untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa buat setiap kasih dan anugerah-Mu.
buat setiap pimpinanmu Tuhan, mulai dari awal sampai dengan akhirnya Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa setiap hal yang kami boleh lakukan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kembalikan buat setiap urapan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan yang boleh pakai, boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun ia boleh berada. Biarkan firman Tuhan tetap disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang turunkan buat setiap belas kasihan-Mu. Jangan tahan kebaikan-Mu Tuhan buat bangsa kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang boleh lawat Tuhan bangsa kami. Biarkan Tuhan kasih kekuatan yang lebih lagi Tuhan. Untuk kami Tuhan bisa Tuhan melewati buat setiap masa demi masa dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap perlindungan-Mu dahsyat dan ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan tolong bangsa ini Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat setiap pemimpin kami Tuhan. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Bagi semua Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam Tuhan pemerintahan pada saat ini. Kami berdoa biarkan Tuhan Yesus kekuatan yang berasal daripada-Mu. Boleh Tuhan ada di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan setiap hikmat, kebijakan Tuhan boleh ada di hati dan pikiran mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka boleh perbuat, buat setiap keputusan, buat setiap kebijakan yang mereka ambil, semuanya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami memberkati buat seluruh Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, orang kudus dimanapun boleh berada, di dalam pelayanan mereka Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Sehingga di dalam kondisi pada saat ini Tuhan, mereka boleh menjadi dampak yang luar biasa. Biarkan Tuhan tetap ditinggikan, Tuhan tetap dipermuliakan. Mari saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kekasih di dalam Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita, sambil angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Mari perkayakan buat setiap hati dan pikiranmu dengan setiap firman Tuhan. Lakukan itu di dalam kehidupanmu, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari bawalah buat setiap berkat daripada Tuhan, bawa itu ke dalam rumah tanggamu, bawa itu ke dalam keluargamu, bawa itu ke dalam setiap apa yang kamu lakukan akan dibuatnya menjadi berhasil. Berkat ini kami sampaikan di dalam nama Bapa, kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta perlindungan dan penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat semua teman-teman, sahabat KMN, Bapak Ibu, semua yang sudah menyaksikan ibadah online kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa tetap ikuti buat setiap kebaktian yang kita buat untuk berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.